Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi materi kita hari ini. Materi kita hari ini tentang gradien. Apa itu gradien? Gradien biasa disimbolkan dengan M kecil. Nah, apa itu gradien? Gradien itu bisa kita maknai sebagai nilai dari sebuah kemiringan, nilai dari kemiringan sebuah garis, ya. Jadi tepat seperti itu. Jadi setiap garis memiliki kemiringan, ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang persamaan garis. Nah, ada kaitan dengan persamaan garis. Persamaan garis yang sebelumnya kita dapatkan itu bentuknya beragam. Ada yang bentuknya Y sama dengan X tambah C. Ada yang bentuknya AX tambah B Y tambah C sama dengan 0, ya. Nah, dari dua bentuk persamaan garis ini kita bisa menentukan garis. Kita bisa menentukan gradien dari sebuah garis. Nah, misalnya ada garis koordinat kartesius seperti ini. Ini adalah sebuah garis. Nah, garis ini memiliki kemiringan. Nah, kemiringan ini yang kita akan berapa kemiringannya atau berapa gradiennya, itu yang kita ingin cari, ya. Oke, yang pertama, ya. Yang pertama, kita bisa melihat gradiennya atau menentukan gradien dengan melihat persamaan. Misalnya kalau kita punya Y sama dengan X tambah C. Ini adalah persamaan yang dimana kita bisa lihat atau kita bisa tentukan gradiennya dengan langsung menebak, atau bahkan ya bisa langsung menebak berapa gradiennya. Contoh soal misalnya bagian A, misalnya Y tambah sama dengan 2X tambah 3 misalnya. Nah, gradiennya bisa kita tentukan atau bisa kita langsung tentukan dengan melihat koefisien dari X, ya, koefisien dari X. Jadi gradien di sini adalah sama dengan 2. Jadi M-nya atau gradiennya adalah 2. Kenapa? Bentuk persamaan seperti ini bisa kita tentukan dengan bentuk persamaan umum, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi ketika kalian menemukan bentuk persamaan seperti ini, variabel X memiliki koefisien M, di mana koefisien ini adalah gradiennya, ya, gradiennya. Bagaimana ketika misalnya contoh soalnya B? Contoh soal misalnya Y misalnya sama dengan X kurang 3. Nah, berapa M-nya? M-nya itu kita harus pahami. Koefisien di dalam sini, koefisien di sini. Kalau X-nya berdiri sendiri, tunggal seperti ini, ada koefisien 1 di sini. Ada koefisien 1, berarti gradiennya adalah 1. Nah, jadi M-nya adalah 1. Contoh lagi misalnya Y sama dengan min X kurang 5. Berarti gradiennya bukan 1, tetapi gradiennya adalah berapa? Ya, betul, min 1, ya. Jadi ada min 1 di sini. Ini adalah gradiennya, min 1. Oke. Selanjutnya lagi, contoh. Ini diperbanyak contoh. Nah, misalnya ada contoh soal lagi. D 3Y sama dengan 2X kurang 5 misalnya. Nah, ini kita tidak bisa menentukan langsung bahwa 2 ini adalah M. Salah, ya. Karena bentuknya belum Y sama dengan. Jadi kita harus buat dulu Y sama dengan 2X kurang 5. Nah, di sini yang 3 jadi pembagi 3, ya. Penyebut 3. Pindah ruas, ya. Nah, ini sudah bentuk Y sama dengan. Yang di atas ini, yang soalnya ini belum berbentuk Y sama dengan. Masih 3Y, ya. Jadi kita ubah dulu Y. Jadi Y sama dengan 2/3X. Kita bagi 2 suku ini. Kemudian kurang
kurang 5/3. Jadi kita sampai di sini bisa menentukan gradiennya adalah 2/3 gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana bentuk yang lain? Bentuk yang lain misalnya bentuk persamaannya misalnya AX ya, bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, untuk menghitung gradiennya ini cukup dengan menentukan A dan B. Jadi A berapa, B-nya berapa, karena rumusnya gradien di sini adalah min A per B. Nah, contoh soal supaya lebih paham. Misalnya kita punya persamaan 3X kurang 2Y tambah 12 sama dengan 0. Nah, kita tentukan dulu A berapa. A itu yang dekat dengan X. Lihat, A itu selalu dekat dengan X. Berarti A di sini adalah 3 gitu. Sedangkan B itu yang dekat dengan Y. B itu yang dekat dengan Y. Berarti B-nya berapa? Hati-hati, bukan 2 tapi negatif 2. Ikutkan tanda sebelumnya. Kemudian C. C-nya berapa? C-nya itu yang tidak ada variabelnya, yaitu 12 gitu. Sampai di sini semoga paham. Kemudian sekarang kita mencari M. M sama dengan min A per B. Min A per B atau min 3, A itu 3, B min 2, negatif 2. Ya. Hasilnya negatif bagi negatif positif, jadi positif 3/2. Inilah gradiennya ya, gitu. Oke. Nah, atau contoh soal lagi. Contoh soal misalnya contoh soal yang kedua, 6X kurang 3Y kurang 6 sama dengan 0. Sekarang kita tentukan A sama dengan 6, B sama dengan, hati-hati, min 3. C-nya sebenarnya walaupun kita tidak tentukan tidak menjadi masalah karena kita tidak melihat C. Tapi tidak apa-apa, kita membiasakan C itu minus 6. Oke, sekarang M sama dengan min A per B. Sekarang min A, A-nya 6, berarti min 6 per B. B-nya minus 3, hasilnya minus dibagi minus positif, 6 bagi 3 hasilnya 2. Jadi gradiennya adalah 2, seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi cara menentukan gradien dari sebuah titik. Ya, maaf. Jadi cara menentukan gradien dari sebuah garis yang melalui titik 0,0. Saya tuliskan. Jadi yang ketiga ini, tadi kan yang pertama bentuk persamaan ya. Persamaan yang pertama ini, persamaan kedua ini. Kita bisa menentukan gradiennya. Yang ketiga, kita bisa menentukan gradien garis yang melalui titik pusat pada koordinat. Berapa titik pusat pada koordinat kartesius? Yaitu titik pusat 0,0 ya. 0,0 dan ada titik satunya lagi yaitu titik, misalnya titik A yaitu X, Y. Ya, contoh ya. Kalau misalnya kita disuruh menentukan gradiennya melalui titik 0,0 dengan titiknya misalnya titik A. Titik A misalnya 3,-6. Nah, jadi kalau soalnya melalui titik 0,0 dan ada satu titik di situ, gradiennya cukup ditulis M sama dengan Y per X. Nah, kita harus tentukan dulu sebuah titik itu terdiri dari X, Y. Berarti kalau kita lihat X-nya adalah 3, Y-nya adalah minus 6, negatif 6. Jadi kita tulis gradiennya berapa? Y itu minus 6 atau negatif 6, X-nya itu adalah 3. Berarti gradiennya adalah minus 2 atau negatif 2 ya. Nah, ini negatif 2, gradiennya negatif 2. Itu untuk contoh pertama. Contoh lagi, misalnya kita memiliki sebuah titiknya titik B ya, titik B min 2,1 melalui titik 0,0
0,0. Nah, sekarang kita bisa tentukan. Intinya kalau dia melalui titik 0,0, rumus mencari gradiennya sama dengan cukup Y per X. Y itu berapa? Y itu yang ini, yang di belakang ya. Nah, berarti Y-nya 1. Kemudian X-nya itu yang di depan ini. Hasilnya minus 2. Jadi gradiennya adalah 1 per negatif 2 atau negatif 1/2 gitu ya. Oke, itu untuk bentuk atau bentuk yang ketiga. Bentuk yang keempat, kita bisa menentukan gradien. Nah, jika misalnya gradiennya ya, kita menentukan gradien garis, yang ini yang keempat. Gradien garis. Ketika gradien garis ini ketika garis ini melalui 2 titik. Jadi melalui 2 titik. Titik apa saja? Anggaplah titik A, X, Y, ada X, Y. Ada juga titik B, X, Y. Ada 2 titik sekarang. Nah, titik yang pertama ini X1, Y1. Titik yang kedua ini X2, Y2. Rumusnya, nah ini cukup mudah. Sama yang di atas, M sama dengan Y per X. Nah, tetapi karena ini 2 titik, berarti kita membuat titiknya Y2 kurang Y1 ya. Kalau dia di bawah X2 dikurang X1 itu. Nah, sekarang contoh soal misalnya ya. Contoh soal misalnya, kalau kita misalnya menentukan sebuah menentukan gradien dari 2 titik ya. Misalnya diketahui garisnya melalui titik A, misalnya titik A 1,2 dan titik B 5,3. Nah, ini tentukan gradiennya. Sekarang kalau kita menentukan gradiennya cukup M sama dengan, ini kita anggap F1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Berarti kalau kita lihat Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, kita bisa ganti. Y2-nya adalah 5, Y1-nya 2, X2-nya ya maaf di sini salah ya. Y2-nya mestinya adalah 3 ya. Y2-nya adalah 3. Kita hapus dulu. Y2-nya 3, Y1-nya 2 ya. Nah, kemudian X2-nya adalah 5 ini. X2-nya 5. Kemudian kurang berapa? X1-nya yaitu 1. Jadi hasilnya 1/4. Inilah gradiennya gitu ya. Sangat mudah untuk menentukan sebuah gradien, baik melalui dengan melihat persamaan, atau dengan melalui titik 0,0, atau melalui 2 titik seperti ini ya. Itu dulu untuk pembahasan gradien. Nanti kita akan lanjutkan untuk membuat persamaan garis ya. Nah, sebagai bahan latihan silakan berlatih, tentukan gradien dari latihan. Sebagai bahan latihan, tentukan gradien dari garis yang melalui titik. Ini titiknya ya, ini pertama 1,3 dan 3,9. Kemudian yang kedua yang melalui titik 4,2 dan 7,-3 misalnya ya. Nah, kemudian C misalnya melalui 2 titik. Titik yang pertama 2,-1 dan -4,-2. Misalnya gini ya. Nah, coba sekalian latihan dengan soal-soal ini. Oh iya, hati-hati dengan tanda ya. Tanda ya. Contoh, saya berikan contoh lagi di sini. Misalnya ada soal melalui 2 titik ya. Kita tentukan gradien melalui 2 titik. Titik yang pertama misalnya -2,3. Titik yang kedua adalah
min 1, min 3. Nah, perhatikan. Nah, ini adalah X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Rumusnya M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Hati-hati cara memasukkan atau mensubstitusi nilainya, karena ada tanda negatif yang mungkin akan double. Y2, kita tulis Y2 itu negatif 3. Kemudian kurang, karena ini kurang. Y1, Y1-nya adalah 3. Oke. Per X2. X2 di sini adalah min 1. Kita kurang X1. X1-nya itu adalah minus 2, negatif 2. Oke, gini ya. Penulisannya gini. Artinya ini kita bisa jabarkan lagi, min 3 dikurang 3, min 6 per min 1, negatif dengan negatif ketemu, jadinya min 1 positif 2. Berubah jadi positif ya, negatif dengan negatif ketemu, negatif kali negatif positif 2. Perubahannya seperti itu. Jadi ini negatif 6 per min 1 negatif 1 ditambah 2, hasilnya 1. Hasilnya adalah negatif 6. Jadi gradiennya adalah negatif 6. Ya, seperti itu untuk gradien hari ini. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Silakan berlatih atau silakan ditonton ulang videonya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.